Kami sekeluarga tinggal di pinggiran kota miskin di Kenya. Hidup kami begitu sederhana, sepotong roti kering yang kami dapatkan hari ini sudah cukup membuat kami semua gembira. Suami, anak-anak dan aku sendiri hidup di sebuah pondok kecil yang terbuat dari besi. Kami tidak pernah mengeluh tentang hidup kami. Memang kebanyakan orang Kenya menjalani hidup seperti ini. Kami tinggal di pinggir jalan dan saluran air limbah yang mengalir dari puncak jalanan melintasi lingkungan kami. Panas terik matahari mengubah gubuk kami menjadi sebuah oven. Begitu juga malaria, disentri dan tipes tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Ada juga beberapa orang kulit putih yang hidup di negara kami. Kami melanjutkan hidup tanpa memperhatikan jarak yang ada di antara mereka dan kami. Kita ini telah dibimbing untuk percaya bahwa orang kulit putih itulah penguasa. Mereka harus dihormati. Beberapa orang yang datang untuk menyebarkan agama mereka selalu mengisyaratkan bahwa ada jarak di antara mereka dan kami. Meskipun mereka tidak pernah menunjukkannya secara terbuka, mereka menunjukkan lewat tingkah laku dan sikap mereka. Mereka makan di meja yang berbeda, hidup di rumah yang berbeda, dan mengendarai kendaraan yang berbeda. Kami selalu bermimpi bertemu orang kulit putih yang berpikir seperti kami. Kami berharap bahwa nasib buruk kami akan berubah melalui sebuah pertemuan, tapi ini belum juga terjadi. Cerita kami berlanjut sampai hari di mana kami bertemu orang-orang ini. Hari di mana suamiku bekerja di sebuah sekolah Turki. Ya, orang-orang ini juga berkulit putih, tapi gaya hidup dan sikap mereka telah merubah segala sudut pandang dan kepercayaan kami tentang mereka. Musim panas itu, suamiku Hasan mulai bekerja di sebuah sekolah Turki. Aku tidak akan pernah melupakan kata-kata yang dia ucapkan pada malam hari setelah dia pulang kerja. Begini katanya, beberapa staf administrasi dan guru-guru di sana adalah orang kulit putih, tapi orang-orang ini berbeda sama sekali dari semua orang kulit putih yang kita kenal. Kita bekerja di kondisi yang sama, kita berbagi makanan dan meja yang sama. Kamu bisa saja tidak akan percaya itu, tapi mereka memperlakukanku dan teman-teman Kenya yang lain sama seperti cara mereka memperlakukan teman-teman sebangsa mereka. Seorang kulit putih membawakan kami teh dan melayani kami dengan nampan. Begitu juga kepala sekolah memanggilku ke ruangannya dan mengumpulkan informasi tentang kondisi di lingkungan hidup sekitar sini. Hal yang dijelaskan suamiku sangatlah menarik bagiku. Bagaimana bisa seorang kulit putih melayani orang Afrika dan berbagi makan di meja yang sama? Kebiasaan ini merupakan hal yang tidak pernah kami temui sebelumnya. Aku lantas bicara kepada Hasan. Bisa saja mereka tidak tulus melakukannya. Mereka adalah orang baru di sini dan mungkin saja mereka membutuhkan bantuan kita. Beberapa bulan kemudian mereka akan mulai bersikap seperti orang kulit putih biasanya. Tapi bagaimanapun, aku kemudian sadar sikap mereka tidak berubah dengan berlalunya bulan. Bahkan sebaliknya, mereka semakin dekat dengan kita. Setiap malam saat suamiku pulang ke rumah, dia terus berbicara tentang mereka. Aku mencari kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Aku selalu menyimpan keraguan di kepalaku. Orang kulit putih tidak akan pernah memandang bahwa kedudukan mereka sama dengan kami. Kebiasaan ini bisa jadi hanya sebuah kebijakan yang diterapkan di sekolah. Namun, pada malam hari, Hasan datang ke rumah dan dengan semangat yang begitu jelas terlihat di matanya, dia berkata, "Fatimah, ini adalah kesempatanmu untuk bertemu dengan mereka. Kepala sekolah ingin mengunjungi rumah kita dengan beberapa tamu dari Turki." Aku sangat kecewa karena aku pikir hal semacam ini tidak mungkin terjadi. Terlebih, aku sedikit kecewa saat aku mengira dia hanya bercanda. Aku berkata ketus kepadanya, "Berhenti bercanda denganku." Tapi Hasan menjawab, "Aku tidak bercanda, mereka akan datang besok malam." Suamiku terlihat serius. Aku sangat tahu dia, mengingat nada bicaranya dan ekspresi wajahnya yang mengindikasikan bahwa dia tidak sedang bercanda. Aku sedikit bingung dan ini terlihat dari wajahku. Aku menimpalinya dengan suara lantang, "Orang-orang kulit putih tidak akan pernah datang ke rumah kita." Tiba-tiba aku mulai meneteskan air mata. Kenapa aku menangis? Apakah air mata ini simbol dari orang-orang Afrika? Apakah orang-orang berwajah cerah ini yang sudah lama kami tunggu? Aku tidak sabar menunggu keesokan harinya. Aku punya banyak pertanyaan di benak aku. Apakah mereka benar-benar akan datang ke rumah kami? Apa yang akan mereka pikirkan tentang kondisi hidup kami? Lalu keesokan harinya mereka datang dan secara bergantian memeluk suamiku. Lalu mereka menyalamiku dengan rasa hormat dan dengan ramah menanyakan kabarku. Aku gugup dan terharu. Tidak ada seorang pun sebelumnya yang menyalamiku dengan begitu tulus dan murni dari hati. Ini pertama kalinya aku melihat orang-orang Afrika dan orang kulit putih berpelukan satu sama lain dengan penuh kejujuran.
Yang paling berkesan, mereka menggendong anak-anakku di pundaknya, mengusap kepalanya dan mencium mereka. Mereka tampak senang di gubuk kecil kami dan tidak menunjukkan satupun tanda-tanda tidak nyaman. Mereka membawa kado kepada kami semua. Mereka duduk dengan kami berjam-jam tanpa segan dan mereka merasa nyaman. Saat ini aku benar-benar sadar bahwa orang-orang inilah orang dengan wajah cerah yang telah lama kami tunggu. Gubuk kecil kami telah menjadi saksi sebuah peristiwa bersejarah. Aku percaya orang-orang inilah yang akan mengubah takdir gelap orang-orang Afrika.